First, they bound her, then they ripped out her tongue, poisoned her, paralyzed her, forced her to swallow the cloth. What is that? Assalamualaikum, hello guys, welcome to my YouTube channel bersama aku Wildy di Last Spoiler. Kali ini aku mau ceritain alur cerita dari film yang berjudul The Autopsy. Rilisan tahun 2016. Film ini merupakan film horor supranatural garapan sutradara dari Andre Øvredal. Selain itu, aku juga akan berikan tambahan kesimpulan detail mengenai film ini di akhir. Jadi ditonton sampai akhir ya. Karena jujur saja, ini salah satu film horor paling rekomen menurut aku. Yuk guys, kita langsung aja ke alur cerita filmnya. Dari awal film ini, kita berada di pagi hari di sebuah rumah. Kita sebut saja keluarga Pak Asep. Polisi sedang melakukan pemeriksaan pada rumah ini karena pemilik rumah ini ditemukan meninggal dalam keadaan mengenaskan. Namun polisi masih merasa heran karena ada banyak sekali kejanggalan yang ditemukan. Awalnya para polisi ini mengira bahwa pembunuhan ini disebabkan oleh perampokan. Namun dari beberapa fakta yang didapatkan, para polisi menemukan fakta menarik dari para korbannya yang seperti berusaha keluar dari rumah ini karena tidak didapatkannya bukti kerusakan dari luar. Setelah melakukan pengecekan ke bawah rumah ini, para polisi pun menemukan sebuah jasad wanita tanpa pakaian dalam keadaan setengah terkubur. Dan setelah dilakukannya pemeriksaan, kepala polisi ini mendapatkan laporan jika wanita ini bukanlah bagian dari keluarganya Pak Asep, sehingga untuk sementara waktu mereka menamai jasad wanita ini dengan sebutan Jendo. Di tempat lain di sebuah rumah duka dan juga tempat kremasi, seorang anak bernama Austin dan ayahnya bernama Tommy, mereka berdua sedang melakukan kegiatan otopsi pada seorang jasad yang hangus terbakar. Austin masih belajar banyak dari ayahnya yang sudah senior untuk melanjutkan bisnis keluarga ini, karena ayahnya adalah seorang ahli bedah yang definisinya merupakan tindakan pemeriksaan kesehatan terhadap jenazah setelah dia tewas, dan untuk mengetahui penyebab dan cara kematian jenazah itu sendiri. Di sini Austin beranggapan jika mayat tersebut mati karena sesak menghisap asap saat terjadinya kebakaran. Namun di sini sang ayah Tommy membantah dan ingin membuktikannya. Dan mulailah pengecekan ulang apakah yang diucapkan Austin ini benar atau tidak. Dan faktanya yang terjadi bahwa terlihat ada retakan di bagian kepalanya. Saluran udaranya juga masih bersih. Mayat ini tewas disebabkan karena benturan di kepalanya sebelum ia meninggal. Di sini kita bisa lihat betapa ahlinya pengalaman si bapak yang sudah menjadi petugas koroner puluhan tahun, yang bagi orang biasa seperti kita pastilah mengira bahwa mayat tersebut mati akibat asap dan api dari kebakaran. Dengan begitu, autopsi mayat ini selesai dan Austin berencana kencan dengan kekasihnya. Sementara itu di luar ayahnya sedang menghirup udara segar sambil menikmati sebatang rokok. Saat si ayah sedang istirahat di luar, itulah Austin akan membersihkan ruangan autopsi sendirian. Setelah Austin selesai bersih-bersih, Austin mendengar suara dari arah ruangan lain. Dan ternyata itu adalah kucingnya yang sedang memburu tikus. Got another one. Namun tak lama kemudian suara aneh itu pun kembali terdengar. Dad? Pada saat itu pun Austin mencoba memeriksa lorong dan ruangan yang berada di sana. Austin pun merasa aneh dan melihat ada salah satu ruangan yang menyala. Austin pun mencoba menghampiri ruangan untuk mematikan lampunya dan tiba-tiba Jesus Christ. setelah ia mematikannya ternyata kekasihnya sedang menakutinya. Kekasihnya ini bernama Emma. Kekasih Austin ini pertama kalinya ia datang ke sini, di mana Emma yang telah lama penasaran dengan pekerjaan Austin dan ayahnya. Emma pun meminta untuk diperlihatkan bagaimana sih rupa mayat yang sudah diotopsi. Di mana si bapak yang kebetulan sudah kembali pun mengizinkan Emma untuk melihatnya, sekaligus memberi kesan menjadi petugas koroner tidak semenakutkan yang dibayangkan.
Satu persatu jenazah pun dikeluarkan dari lemari penyimpanan dan diperlihatkan kepada Emma. Dari setiap jenazah yang diperlihatkan, Emma sangat penasaran dengan sosok mayat di lonceng di bagian kaki. Lonceng tersebut ternyata itu berfungsi untuk membedakan mana jenazah yang benar mati atau hanya mengalami koma. Dari sekian jenazah yang dilihatnya, ada satu korban penembakan yang wajahnya sudah tidak ada tersisa apapun untuk dilihat. Di mana Emma yang penasaran pun meminta izin untuk melihat secara langsung dan membuka penutup wajahnya. Saat Emma akan membuka penutup wajahnya, Tommy terpaksa menggerakkan lonceng yang membuat Emma terkejut sehingga membuatnya menyerah. Kemudian Emma dan Augusti bergegas untuk pergi berkencan, namun pada saat di lift mereka melihat posisi yang membawa mayat di awal film. Bring her back here, Sheldon. Namun si ayah Tommy ingin Austin tetap pergi berkencan dan ia akan mengerjakan ini sendiri. Setelah mereka ingin berangkat pergi, Austin merasa tidak enak karena ayahnya yang mengerjakan sendiri. Austin memohon kepada Emma agar membiarkannya membantu ayahnya dalam beberapa jam saja. Setelah selesai membantu si ayah mengautopsi, ia akan menepati janjinya untuk berkencan dengan Emma. Di lain tempat, mayat perempuan yang dibawa sebelumnya yang diberi nama Jendo karena tidak bisa diidentifikasi. Hari sudah malam, jadi biasanya Tommy melakukan otopsi di siang hari. Namun polisi ini ingin Tommy memeriksanya malam ini karena besok ada reporter yang meminta jawabannya. Tak lama kemudian, Austin bergabung dengan mereka. Polisi ini memiliki 4 orang mayat, namun ia tidak bisa menghubungkan mengapa mereka bisa tewas. Polisi itu pun pergi dan otopsi Jendo itu pun akan segera dimulai. Otopsi itu sendiri akan terbagi dalam 4 tahap. 1. Pemeriksaan luar, 2. Pemeriksaan dalam, 3. Saluran pencernaan, dan yang keempat yaitu bagian otak. Dengan menggunakan kamera Polaroid, Austin pun memulai memotret si Jendo alias mayat tanpa identitas yang diperkirakan berusia 20 tahunan. Kulit putih, rambut coklat, tidak ada bekas luka apapun yang ditemukan. Namun yang menarik adalah kedua bola matanya yang berwarna abu-abu yang menandakan jika Jendo sudah mati selama berhari-hari. Padahal pihak kepolisian baru mengumumkan jasadnya pagi ini dengan kondisi yang masih segar, tak sedikit pun mengeluarkan bau busuk. Tak hanya itu saja, bapak dan anak ini pun menemukan hal aneh lainnya seperti ukuran pinggangnya yang kecil dibandingkan orang yang normal modern zaman sekarang. Pergelangan tangan dan kaki yang mengalami patah atau keretakan tulang tetapi tidak menimbulkan tanda-tanda memar. Lalu ada tanah gambut di sela-sela kukunya yang tanah jenis tersebut mustahil ditemukan di daerah ini. Dan ya, sungguh sangat mengejutkan sekali saat mereka baru menyadari jika lidah si Jendo ini sudah dipotong secara paksa. Sehingga dugaan sementara Jendo mengalami hal yang sangat buruk sebelum menemui ajalnya. Seperti kedua kaki dan tangannya diikat, lidahnya dipotong agar tidak bersuara dan itu sangat kejam sekali. Saat Austin akan memotret wajah Jendo, tiba-tiba saja hidungnya bergerak-gerak yang setelah diperlihatkan dengan seksama, ternyata ada seekor lalat yang keluar dari dalam hidungnya. Tak lama setelah itu si bapak pun mulai melakukan pemeriksaan mulut dan ditemukanlah sehelai benang yang entah bagaimana bisa berada di sana. Saat Austin periksa dengan menggunakan alat pembesar, ternyata itu adalah benang tekstil, di mana si bapak meminta Austin untuk membungkusnya dan dikirim ke lab untuk dilakukan pemeriksaan. Bersamaan dengan adanya suara petir dari luar pertanda akan turun hujan, autopsi pun masuk tahap kedua, yaitu pemeriksaan bagian dalam yang mencakup jantung, paru-paru, dan organ dalam tubuh lainnya. Dan di mana pada saat si bapak akan membelah dada Jendo, tiba-tiba saja radio mengalami gangguan frekuensi yang entah apa penyebabnya. Bapak dan si anak Austin pun kembali terkejut saat tahu darah segar keluar dari tubuh Jendo, di mana kondisi itu seharusnya tidak terjadi kecuali mayat tersebut baru mati 1 atau 2 jam setelah kematian.
Austin pun menyimpan sampel darah Jendo di sebuah tabung dan menyimpannya di dalam kulkas. Namun tak lama kemudian ketika Austin kembali, ia melihat darah mengalir dari kulkas. Saat memeriksanya, ia melihat tabung darah Jendo terlihat bocor. Di saat yang sama, Tommy menilai pinggang Jendo yang kecil bukanlah bawaan lahir yang normal seperti penggunaan korset selama bertahun-tahun. Namun ini menjadi hal aneh karena korset sudah tidak dipakai lagi selama ratusan tahun. Di sini Tommy pun melihat paru-paru Jendo yang sangat gelap. Jika manusia merokok 10 bungkus sehari selama 30 hari, paru-paru mereka tidak akan segelap paru-paru Jendo. Kerusakan paru-paru separah ini seharusnya tubuhnya memiliki luka bakar yang cukup parah. Hal ini seperti menemukan peluru di otak namun tidak ada bekas luka tembakan. Tiba-tiba mereka mendengar suara di ruangan lain. Austin pergi memeriksanya karena ia berpikir itu adalah ulah kucingnya. Namun dari kaca cembung ia melihat seseorang berdiri di lorong di dekatnya. Namun saat ia memeriksanya tidak terlihat siapapun. Austin melanjutkan memeriksa sumber suara yang membawanya ke sebuah ruangan. Di lain tempat, si bapak masih terlihat sedang mencoba menyelesaikan tahap kedua dari prosedur otopsinya, di mana tangannya terluka mengenai patahan dari tulang rusuk si Jendo yang membuatnya mengalami sedikit pendarahan. Austin sendiri akhirnya menemukan sebuah ruangan yang menjadi sumber suara yang ternyata berasal dari saluran udara yang ada di bagian atas. Setelah Austin naik menggunakan kursi dan membuka saluran udara, pada saat itu Austin mendengarkannya secara seksama dan tiba-tiba. Yang pada saat itu juga Austin pun terkejut dan terjatuh, muncullah si bapak yang datang menyusul. Di mana suara tadi berasal dari kucing peliharaan si bapak yang merupakan pemberian dari mendiang istrinya alias ibunda dari Austin. Sehingga kematian si kucing yang misterius itu pun menjadi suatu kehilangan yang cukup mendalam bagi si bapak. Sementara si bapak mengkremasi si kucingnya sekaligus menghormati kepergiannya untuk yang terakhir kali. Austin pun kembali ke ruangan bedah untuk melakukan pekerjaannya, di mana ada satu pintu lemari tempat penyimpanan mayat pun terbuka dengan sendirinya, yang mungkin saja tidak tertutup rapat. What are you doing? Memasuki tahap 3, yaitu pemeriksaan bagian saluran pencernaan. Mereka menemukan hal aneh lain, yaitu sebuah tumbuhan berupa bunga bernama ginsongweed atau di Indonesia disebut bunga trompet. Menurut buku flora yang terkenal, bunga tersebut bisa menyebabkan kelumpuhan. Tak lama radio pun menyiarkan kabar akan adanya hujan disertai angin kencang yang akan melanda wilayah tersebut, di mana Austin sempat meminta ayahnya untuk menghentikan pekerjaan mereka dan melanjutkan esok pagi. Tetapi si bapak yang sudah mendapatkan amanat dari Seri pun tetap ingin menyelesaikan pekerjaannya malam ini juga. Dan lagi mereka menemukan benda aneh lain dari saluran pencernaan Jendo yang kali ini adalah sebuah potongan kain berisi satu gigi geraham dan sebuah gambar atau simbol mantra pada kain itu sendiri. Saat si bapak memeriksa tulisan kuno pada kainnya, Austin pun terfokus pada gigi geraham tersebut. Dan ternyata benar, ini adalah gigi milik Jendo yang dimasukkan ke dalam kain dan dipaksa untuk menelannya. Austin pun mulai berpikir ini terlihat bahwa simbol yang tadi ditemukan adalah sebuah ritual tumbal manusia. Tommy menyangkalnya karena tidak mungkin membunuh manusia seperti ini tanpa meninggalkan bekas luka di kulit luarnya. One thing's for sure. Radio kembali mengingatkan kalau badai ini bukan badai sembarangan yang kalian ingin terlibat. Perasaan Austin memburuk dan kembali mengajak ayahnya untuk pergi dari sini. Tommy tidak mendengarnya dan menemukan jika kulit Jendo tersebut dapat dilepas. Saat dibuka mereka menemukan kalau kulit bagian dalamnya memiliki simbol seperti ilmu sihir. Tiba-tiba lampu di ruangan ini pecah hingga listriknya mati dan membuat tempat ini menjadi gelap. Austin menyalakan lampu senter, namun ia melihat lemari tempat penyimpanan mayat yang kosong seolah mayatnya melarikan diri.
Get the fuck out of here. Setelah kejadian tersebut, kini akhirnya Tommy setuju dan mengajak Austin untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka meninggalkan ruangan otopsi dan di saat yang sama listrik generator cadangan menyala namun tak cukup kuat untuk menyalakan lift. Mereka menaiki tangga untuk keluar, namun pintu keluar tidak dapat bisa dibuka karena ada reruntuhan pohon yang tumbang. Di sana juga tidak ada sinyal, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke bawah. Setibanya mereka di kantor, mereka langsung menggunakan telepon untuk menghubungi Sheriff. Oh, this is Tommy Tilden. Karena It's faktor an sinyal yang buruk, akhirnya telepon mereka pun terputus. Dan disinilah mereka mendengar suara hal aneh seperti suara lonceng. Akhirnya Austin pun coba memberanikan diri untuk mengecek, karena dia takut dia hanya berani mengintip di bawah selah pintu. Luka sobek di tangan si bapak pun kembali terbuka sehingga ia bergegas pergi ke toilet yang gelap untuk membersihkannya, di mana teror kembali terjadi saat muncul sesuatu dari kegelapan yang membuat si bapak terkurung di toilet tersebut. Dad! Beruntung si bapak masih selamat sehingga makin kuatlah dugaan jika semua fenomena ini disebabkan oleh si Jendo, yang akhirnya membuat si bapak dan Austin sadar jika apa yang terjadi kepada keluarga Asep di awal cerita adalah perbuatan si Jendo ini. Mereka akhirnya pergi ke lorong dan di sana ia melihat kain dengan noda darah. Mereka kembali ke ruangan otopsi yang berantakan dan mayat di sana menghilang kecuali mayat Jendo, yang ketika mereka ingin membawanya ke ruangan kremasi pintu tiba-tiba tertutup dan terkunci. Sehingga Austin pun terpaksa harus mendobraknya dengan menggunakan bilah kampak 212. Dan ketika mereka mengintip, muncullah salah satu jenazah yang menunggu mereka di luar ruangan. Di mana Austin yang sudah tidak tahan dengan semua teror pun nekat mengguyur seluruh badan Jendo menggunakan alkohol dengan bermaksud untuk langsung dibakar di tempat tersebut. Dan semakin tidak masuk akalah kejadian saat api tersebut sama sekali tidak ngefek ke tubuh Jendo dan justru malah melebar membakar hampir seisi ruangan yang akhirnya Austin dan bapak mematikan api tersebut tanpa bisa melakukan apapun terhadap tubuh si Jendo ini. Setelah mayat penjaga pintu keluar sudah tidak ada dan pintu sudah tidak terkunci, Austin dan ayahnya pun keluar sambil membawa kampak untuk senjata mereka, di mana mereka kembali mencoba menaiki lift tepat saat salah satu mayat tanpa wajah perlahan-lahan berjalan mendekati mereka berdua. Adrenalin pun semakin terpacu saat pintu lift tidak mau menutup sempurna sehingga daripada dia dan putranya menjadi korban jenazah berjalan, akhirnya si bapak mengambil alih kapak tersebut dan menghantam si jenazah sekuat tenaga. Tapi hal yang tidak disangka saat kampak si bapak yang dihantam ternyata adalah Emma, kekasih putranya, yang karena semuanya sudah terlanjur, Austin dan si bapak pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima fakta tersebut. Di lain tempat, lift pun tetap tidak mau menyala akibat daya listrik yang masih lemah. Tiba-tiba api di tempat kremasi menyala dan mengeluarkan asap yang memenuhi bangunan ini, dan mereka harus kembali dan mencari tahu kenapa Jendo meninggal karena mungkin mereka bisa mencari cara menghentikannya. Mereka setuju dan kembali ke ruang otopsi yang mana lorong dipenuhi asap dari ruang kremasi. Setelah sampainya di ruang otopsi, Austin dengan cepat membelah kepala Jendo untuk memeriksa bagian otaknya. Otaknya terlihat normal tanpa ada luka apapun. Dengan sampel otak Jendo, Austin dan si ayah memeriksanya dengan menggunakan mikroskop. She's still alive. Alive. Dari apa yang dilihat, kalau darah yang ada di otak Jendo masih berfungsi seolah Jendo masih hidup. Tentu hal ini tidak mungkin karena mereka bahkan sudah mengeluarkan jantungnya. Setelah melipat kain yang ditemukan di dalam perut Jendo, akhirnya Austin bisa membaca kata Leviticus 27. Leviticus.
Tommy membuka Alkitab dan ayat ini menjelaskan tentang setiap manusia yang bersekutu dengan iblis harus dihukum mati karena mereka adalah penyihir dan darah mereka harus berada di atas kepala mereka sendiri. Augustine juga menemukan kalau tahun di kain ini bertuliskan tahun 1693, artinya jendo berasal dari abad ke-17 dan karena itulah pinggang jendo kecil karena di masa itu wanita memang biasa menggunakan korset. Tommy tidak mempercayai sihir dan ia menganggap orang yang dibakar dan dituduh penyihir adalah orang yang tidak bersalah. Namun janda tidak dihukum mati seperti dibakar atau digantung. Ia disiksa dan dilakukan ritual untuk membebaskan sihirnya. Namun Tommy berpikir bagaimana bisa jika ritual yang sama dilakukan kepada orang yang tidak bersalah justru membuatnya menjadi seorang penyihir. Mungkin saat ini Jendo masih hidup namun tidak bisa bergerak. Mungkin semua yang mereka lakukan kepada Jendo bisa merasakannya dan karena itulah ia ingin balas dendam. Tommy menunjukkan perutnya yang memiliki luka dan lambang yang sama seperti Jendo. Sepertinya Jendo tidak memilih mereka secara spesial. Tommy dan Augustine hanya sial karena berurusan dengannya, padahal Jendo sudah memperingatkan mereka dengan siaran radio sebelumnya. Tiba-tiba pintu ruangan ini ada yang mendobrak sehingga Augustine menahannya, namun Tommy tahu ini adalah ulah Jendo. Tommy berkata ia tidak akan melawan, namun ia memohon agar Jendo mau membebaskan Augustine. Sebagai gantinya Tommy rela mengorbankan tubuhnya. Tubuh Jendo pun kembali pulih, matanya yang berwarna abu pun menjadi normal kembali. Di mana listrik kembali menyala dengan seluruh jenazah yang sudah ada pada tempatnya. Yang tak berapa lama terdengar suara Sheriff yang memanggil-manggil Augustine dari luar, sehingga Augustine dengan cepat menghampiri Sheriff yang berada di luar pintu halaman rumahnya. Tetapi kemudian Augustine mulai menyadari jika suara tersebut bukanlah suara Sheriff asli, melainkan suara yang berasal dari radio yang merupakan tipuan yang dibuat oleh Jendo. Dan tiba-tiba dan akhirnya Augustine pun tewas akibat terjatuh dari atas lantai yang tepat pada keesokan paginya. Akan melihat kondisi sekitaran rumah Augustine yang tampak normal seolah tidak pernah terjadi badai hujan dan angin kencang serta pohon tua samping rumahnya pun masih tegak berdiri. Tak hanya itu saja, Sheriff dan para petugas yang memeriksa TKP pun menemukan tubuh Jendo sudah kembali utuh tanpa ada tindakan bedah sama sekali. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa Jendo telah berhasil bangkit berkat si bapak yang sukarela menawarkan nyawanya. Dan tinggal menunggu waktu saja Jendo benar-benar hidup lagi dan menimbulkan teror yang benar-benar lebih mengerikan. Yes, that's a promise. Gimana guys, alur ceritanya? Seru kan? Nah, menurut aku film ini sebenarnya bagus banget dari segi cerita, minimnya jump scare, pengambilan gambar, dan lain-lain. Awalnya heran kenapa dapat rating 6,8 di IMDb. Tahu-taunya banyak plot hole atau apalah itu istilahnya. Banyak cerita yang kurang diperjelas, seperti asal-usul Jendo yang tiba-tiba ada di keluarga Pak Asep, dan kenapa pada awal film Jendo sudah dalam posisi setengah terkubur. Lalu, cerita seolah-olah diburu-buru selesai. Ya semoga ada Jendo season kedua ya, supaya semuanya kebongkar. Oke, cukup sekian kontenku kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye!